Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to channel SMA Muhammadiyah Kadungor. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses untuk seluruh warga SMA Muhammadiyah Kadungora. Selamat datang peserta didik SMA Muhammadiyah Kadungora dalam acara pembelajaran jarak jauh mata pelajaran ekonomi. Khususnya untuk kelas 10 IPS 1. Untuk kelas 10 IPS, umumnya untuk seluruh warga SMA Muhammadiyah Kadungora. Alhamdulillah, pada pertemuan pertama ini, untuk pembelajaran kelas 10 IPS, kita akan mempelajari tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, baik, untuk bab 1 ini, yaitu konsep dasar ilmu ekonomi, ada beberapa yang akan Bapak jelaskan. Namun, sebelum kita menjelaskan materi ilmu ekonomi ini, pertama, apa saja sih yang akan dipelajari pada hari ini? Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran konsep dasar ilmu ekonomi itu apa saja. Nah, yang kedua nanti materinya ada pengertian ilmu ekonomi. Yang ketiga, inti masalah ekonomi. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yaitu tujuan pembelajaran konsep dasar ilmu ekonomi. Dengan mempelajari bab ini, Ananda diharapkan mampu yang pertama mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi, yang kedua mengidentifikasi inti masalah ekonomi, yang ketiga menjelaskan penentuan pilihan yang tepat, yang keempat menjelaskan skala prioritas dan pengelolaan keuangan, yang kelima menjelaskan kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan, yang keenam menjelaskan biaya peluang, yang ketujuh menjelaskan prinsip dan motif ekonomi, yang kedelapan mengidentifikasi pembagian ilmu ekonomi, dan yang terakhir menjelaskan ekonomi syariah. Nah, pengertian ilmu ekonomi. Mungkin Ananda sudah tidak asing lagi mendengar atau pernah membaca, pernah melihat kata ekonomi. Sering sekali kita mengucapkan kata ekonomi. Nah, dari mana sih asal kata ekonomi itu? Dan apa sih pengertiannya? Baik, ekonomi menurut kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, yang berasal dari kata oikos dan nomos. Oikos ini pengertiannya yaitu keluarga atau rumah tangga, sedangkan nomos yaitu pengertiannya peraturan, aturan, atau hukum. Sehingga kalau digabungkan yaitu oikonomia ini berarti peraturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Nah, rumah tangga di sini bukan berarti rumah tangga rumahan saja. Ada rumah tangga, pertama rumah tangga rumahan, rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah, ada juga rumah tangga instansi pendidikan, yaitu rumah tangga SMA Muhammadiyah. Yang pertama, kalau rumah tangga itu kan terdiri dari satu ayah, ibu. Nah, ayah itu sebagai kepala rumah tangga. Mungkin bendaharanya yaitu ibu. Nah, yang ketiga ada anak, yaitu anggota. Sekarang kalau di perusahaan, ada kepala perusahaan, ada sekretaris, ada bendahara. Nah, sekarang kalau di rumah tangga pemerintah, ada presiden dan menteri keuangan, yaitu Sri Mulyani. Nah, berarti ekonomi ini berasal dari kata oikonomia, yang asal katanya yaitu oikos dan nomos. Oikos itu artinya keluarga atau rumah tangga, dan nomos itu artinya peraturan atau aturan atau hukum. Sehingga kalau disimpulkan yaitu peraturan rumah tangga. Nah, berarti rumah tangga itu harus memiliki aturan, khususnya dalam ekonomi.
mengatur, memanage keuangan, pemasukan dan keluaran uang. Selanjutnya, ini ada pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli. Di sini Bapak hanya menjelaskan dari dua referensi saja. Yang pertama ada Jean-Baptiste Say. Beliau adalah ekonom dan pembisnis dari Prancis. Beliau mengungkapkan ekonomi sebagai suatu kajian tentang peraturan yang bisa menentukan kekayaan. Yang kedua ada John Adam Smith. Beliau mengungkapkan ekonomi adalah penyelidikan tentang sifat dan penyebab kekayaan negara. Nah, John Adam Smith ini adalah ahli ekonomi asal Skotlandia. Beliau menyelidiki bagaimana sih negara ini bisa kaya, kenapa sih negara ini bisa kaya, sedangkan negara lain atau yang lainnya kok tidak maju. Nah, berikut adalah pengertian ilmu ekonomi. Paham ya anak-anak? Mudah-mudahan paham ya. Untuk selanjutnya yaitu, nah tadi kan asal kata ekonomi, terus pengertian menurut para ahli ekonomi. Jadi secara umum ilmu ekonomi adalah ilmu yang membahas upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan berupa barang maupun jasa. Nah, secara umum ini menjelaskan yaitu bahwa ilmu ekonomi membahas tentang upaya manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, apa saja sih alat pemuas kebutuhan itu? Yaitu berupa barang dan jasa. Namun, barang dan jasa ini sifatnya langka atau terbatas sehingga akan selalu menimbulkan inti masalah dari ekonomi ini karena jumlahnya terbatas dan sering langka. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu inti masalah ekonomi. Pengertian dari inti masalah ekonomi sendiri yaitu ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan tersebut kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan. Nah, karena terbatas, maka timbullah suatu kelangkaan. Nah, faktor-faktor penyebab kelangkaan itu yang pertama adanya keterbatasan benda pemuas kebutuhan di alam. Contohnya, seringkali kita mendengar atau berita langkanya LPG, kebutuhan pokok rumah tangga yang sekarang ini. Nah, LPG ini kan sumbernya dari alam. Karena jumlahnya terbatas, ya sedangkan yang memakainya banyak, otomatis timbullah permasalahan yaitu kelangkaan. Selanjutnya masalah yang kedua, faktor penyebab kelangkaan ini yang kedua, adanya kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Nah, di sini makanya kita jaga sumber daya alam Indonesia ini yang kaya raya ini, kita jaga jangan sampai dirusak karena sumber utama dari kebutuhan pokok itu adalah dari alam. Yang ketiga, adanya keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Sumber dayanya banyak, Indonesia ini kaya dengan sumber daya alam yang bisa diolah, tapi sumber daya manusia yang kurang. Maka dari itu, ananda-ananda rajin belajar, giat berkarya, berinovasi, munculkan sifat sekreatif mungkin agar tidak terbatas dalam mengolah sumber daya ekonomi ini. Yang keempat, yaitu adanya peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan. Maksudnya, kebutuhan manusia ini tuh lebih cepat daripada sarana pemenuhan kebutuhannya. Nah, itu yang pertama ada pengertian ilmu ekonomi, yang kedua inti masalah ekonomi.
Nah, kesimpulannya pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama, kesimpulannya yaitu ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan berupa barang dan jasa. Namun, barang dan jasa ini sifatnya langka, jumlahnya langka, sehingga timbullah masalah ekonomi. Maka dari itu, kalau masalah ini sering langka atau apa, maka dari itu kita harus memprioritaskan yang utama, memilih kebutuhan yang tepat atau memprioritaskan kebutuhan yang utama, mengesampingkan keinginan yang benar-benar belum kita butuhkan. Contohnya, Ananda kan sekarang lagi musim pembelajaran jarak jauh atau daring. Ananda ini membeli kuota atau data. Nah, si kuota atau data ini gunakan semaksimal mungkin untuk belajar. Kesampingkan dulu hobi kalian, contohnya kalau ini kan hobinya TikTokan, kalau perempuan ya mungkin apalah gitu ya. Terus kalau laki-laki kan main game. Nah, itu keinginan kalian itu kesampingkan. Timbulkan dulu prioritas yang utama, yaitu si kuota itu gunakan untuk belajar. Nah, mungkin untuk kesempatan pertemuan pertama ini dicukupkan sekian dulu. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas lebih jauh lagi tentang pilihan tepat, prioritas utama, terus mengelola keuangan. Nah, mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada kata-kata tidak berkenan di hati, mohon maaf. Oh ya, untuk tugasnya kalian cari referensi lain tentang pengertian ilmu ekonomi, baik menurut para ahli, lalu kalian simpulkan sendiri pengertian tersebut, lalu kirim ke grup WA kelas 10 IPS. Ya, cukup sekian dulu. Mudah-mudahan pada pertemuan ini, pada materi ini, Ananda paham dalam penjelasannya. Kalau kurang jelas atau apa, bisa didiskusikan dalam grup WA. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.